Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Yang menjadi pembelajaran kita di bab pertama adalah tentang teks berita. Nah, tentunya tidak asing lagi bagi kalian mempelajari tentang teks berita ini. Baik, kita akan buka selanjutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Selanjutnya adalah definisi dari teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks berita adalah cerita atau keterangan mengenai peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya ada ciri-ciri dan jenis teks berita. Di sini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Sedangkan ciri yang kedua adalah aktual. Aktual itu adalah suatu yang sedang hangat dibicarakan dan benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah unik dan menarik. Jadi unik dan menarik di sini maksudnya adalah cara penyampaiannya atau kata-katanya dikemas dengan bahasa yang menarik agar menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Selanjutnya adalah sistematis dan lengkap. Maksudnya di sini adalah jadi berita itu disajikan secara sistematis dan berurutan. Jadi cara penyajiannya itu disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwanya. Yang selanjutnya adalah seimbang. Seimbang di sini adalah maksudnya memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Itu yang dimaksud dengan seimbang. Selanjutnya, ataupun yang terakhir adalah komunikatif. Jadi bahasa yang digunakan pada teks berita itu pada umumnya menggunakan bahasa komunikatif. Maksudnya bahasa komunikatif itu pilihan kata yang digunakan itu adalah mudah dipahami atau dimengerti oleh pembacanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu ada 5. Yang pertama adalah berita langsung. Nah, maksudnya berita langsung di sini yaitu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Yang kedua adalah berita mendalam. Berita mendalam ini adalah mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Selanjutnya adalah berita penyelidikan. Berita penyelidikan ini berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya adalah berita interpretasi. Interpretasi ini adalah berdasarkan pandangan seseorang perkembangan dari Strauss dengan menambah beberapa informasi. Yang terakhir adalah berita opini. Jadi, opini ini adalah berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi pentingnya. Baik, selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita biasa disebut adik Simba ataupun 5W plus 1H. Adik Simba itu yaitu apa, what, siapa, gimana, where, kapan, when, mengapa, why, dan bagaimana, how. Nah, berikut sini ada tanda panah. Tanda panah ini menggambarkan kata tanya untuk pokok informasi. Nah, di sini sama halnya dengan yang satu tadi. What itu
berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa yang diberikan. Sedangkan selanjutnya yaitu kata siapa. Siapa ini adalah memuat keterangan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu di mana. Di mana itu yaitu berita yang berisi deskripsi lengkap, yaitu tempat kejadian. Berikutnya yaitu adalah kapan. Kapan ini adalah berita yang menyebutkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa ini adalah yang memuat alasan, sebab, ataupun latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu berita yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di sini adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah jelaskan pengertian berita menurut salah satu ilmuwan. Yang kedua, menurut pendapat kalian, apa kegunaan berita bagi pelajar? Yang ketiga, sumber-sumber informasi lisan apa saja yang meliputi berita? Jelaskan menurut pendapat yang kalian ketahui. Yang keempat, apa kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio? Jelaskan menurut pendapat kalian. 5. Coba sebutkan informasi apa saja yang sering disampaikan melalui radio atau televisi. Selamat belajar. Jangan lupa untuk berdoa. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.